wasallam, al-buzaku fil masjid khotiyah wa kafaratu adamuha. Izin nambah sedikit lagi. Ludah itu dosa di masjid. Kafaroh atau penghilang dosanya adalah dibersihkan lagi. Kalau ludah ada jalan Pak, yang ada upil. Ini saya nyebut secara jelas Pak ya, upil. Nggak tahu apa lagi upil begini, dikumpulin ditaruh. Itu nggak boleh Pak. Karena kasihan orang yang sujud, mau sujud tiba-tiba ada upil, nggak jadi sujud Pak. Yang ada ditiup ke samping, sampingnya niup lagi, main tiup-tiupan upil. Buzak itu reak atau ludah. Tapi kalau yang saya lihat di masjid itu nggak ada yang orang yang ngeludah Pak. Yang ada itu orang upil. Terus gimana kalau upil? Kantongin Pak ya. Nanti di luar masjid baru dibuang. Kasihan orang sujud Pak. Sujud, karena ketika sujud kena upil, rakaat pertama kena upil, itu sholat zuhur, 3 rakaat sisanya tuh mikirin upil itu. Ini siapa yang upil? Izin satu hadis lagi. Wa anhu an Anas qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah hatta yatabahanna fil masajid. Hadis penutupnya luar biasa buat refleksi kita bersama. Kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat kecuali manusia sudah berlomba-lomba dalam kemewahan bangun masjid. Sekarang masjid itu fungsi ibadahnya berubah menjadi fungsi wisata Pak. Saya pernah sholat di satu masjid yang sangat besar, yang saya tahu itu karpetnya itu karpet satu Pak. Kalau ini kan karpet dibeli per meter panjang ya. Itu karpetnya besar banget karena memang masjid utama, bukan di Indonesia Pak. Saya adzan zuhur, sholat kita Pak, satu shot. Yang lain orang motoin saya sholat Pak, la ilaha illallah. Kita sholat nih, Allahu Akbar. Ada datang orang, foto cekrek, orang sholat jadi foto, imamnya dipoto Pak. Saya lagi sholat jadi pengen begini Pak. Supaya bergaya dikit. Ada begitu? Ada. Orang ke masjid bukan buat ibadah. Yang ada, silakan masjidnya dibikin indah. Saya sudah tanya pada DKM sini dan beberapa DKM, kenapa masjidnya mewah? Ternyata karakter jamaahnya memang harus disediakan tempat yang bersih, yang nyaman. Silakan. Tapi fungsi ibadahnya ada gitu loh. Orang datang kemari sholat, sujudnya enak. Yang nggak boleh itu diubah jadi fungsi wisata. Masjid kok buat wisata? Ada begitu? Ada. Di mana? Cari Bapak sendiri, jangan nanya saya. Bapak lebih banyak referensinya. Tapi saya punya pengalaman lagi sholat di tempat tertentu, masjidnya memang masjid bagus banget Pak. Saya sebutlah di Oman lah negaranya ya, negara Oman. Segitu masjid bagus, pas adzan zuhur, ini dulu Pak ya, dulu tahun 2000-an udah lama. Ya saya sholat, jamaah sholat, imamnya juga sholatnya sir, tapi orang moto Pak, dan yang moto lebih banyak daripada yang sholat. Masya Allah. Ya boleh nggak begitu? Ya Bapak pikirin sendiri. Dan kalau ternyata ada, berarti prediksi Nabi terbukti. Masjid itu akan semakin mewah, semakin mewah, semakin mewah, dan fungsi masjid untuk ibadahnya hilang. Jadi di sini bukan lagi orang duduk untuk sholat, bukan lagi duduk untuk pengajian, tapi duduk untuk berwisata. Nah, kalau saya melihat, alhamdulillah sebagian masjid yang saya kunjungi, ya masih fungsi utamanya terjaga. Ini pun sholat kita tadi 4 shop Pak ya, subuh alhamdulillah. Banyak gitu Pak, subuh soalnya. Tapi ada mungkin beberapa masjid yang dibangun tujuannya untuk wisata. Di mana tempatnya? Ya mungkin Bapak tahu, saya tidak tahu. Tapi saya pernah mengalami seperti itu. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat tidak akan terjadi kecuali sudah ada masa di mana masjid berubah bukan lagi tempat ibadah, tapi menjadi tempat wisata. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lagi-lagi Pak, kita hanya membaca hadis. Pemahaman saya terhadap hadis mungkin berbeda dengan Bapak. Ya silakan saja pahami sendiri, berbeda. Kalau sama ya alhamdulillah, apapun itu hadis selalu membahagiakan kita.